Ini Pak Basuki kita bongkar ya. Ini ukurannya. Panjang baju 78, lebar bahu 44, panjang tangannya 62, lingkar badannya 105, 110, terung lengan 54, lingkar lengan atas 39, lingkar lengan tengah 35, lingkar lengan bawah 22, kurung puncak nggak ada, langsung karung lingkar leher 34. Yes. Periksa dulu coraknya ya. Jadi menjahit apa ini, batik itu nggak sembarangan, jadi kita periksa. Nah, jadi kayak gini teman-teman, manuknya itu burungnya itu harus menghadap ke sini ya, nggak boleh jungkir ya teman-teman ya. Nah kayak gitu. Kita ambil ini di depan aja. Oke. Anginmu mengganti tak pakai ini. Jadi kita cari garis tepinya kayaknya oke. Nah, sat. Nah. Kayak gitu teman-teman ya. Ini kita ambil untuk apa namanya, depan saya selalu ambil yang kiri. Jadi ini mungkin nanti mau saya bikin kantong racis, kalau kata orang Tulungagung, tapi kalau kata orang kami kantong bobok, kata bahasa konveksi Jakarta.
78 udah dikurangin 3 di bawahnya ya, tetap 78 berarti atasnya tambah 1,5 untuk kampuhnya. Siap. Oke, kita garis ke atasnya, saya ngambil leher nggak susah-susah ya, selalu cuman pakai tangan gini aja. Tangan saya ini udah pas, saya malesan orangnya pakai ukuran mata sih ya kalau udah menjahit udah lama itu. Gitu. Next, turun 4 cm begitu. Yes, terus turun 4 cm di sini. Lingkar 44 dulu teman-teman, 44 sini, turun 4 cm nya sini, berarti ke situ. Itulah. Ini 4 cm. Lebar muka nggak saya ambil ya Maya? Enggak, kalau cowok jarang saya ambil sih. Cowok jarang saya ambil lebar muka teman-teman. LD nya 105. Sutek mas, sutek. Next kita cari ketemunya teman-teman. Pertemuannya di mana? Pertemuan.
di sini, jadi nggak nyambung teman-teman ya. Kita ambil ujung sana. Hah, pas. Ini bisa ketemu teman-teman. Ya memang harus ada yang buang kayak gini ya. Kita ketemukan sini, plak, plak. Nah, ketemu ya teman-teman. Itu saya nggak ada ya. Ini teman-teman saya semua. Karena teman itu termasuk musuh juga. Anjay. Ini ya teman-teman. Oh. Kayak gini nih teman-teman. Kayak gini nih yang bikin kalian selalu bingung ya untuk ngepaskan tengahnya ya. Jadi kenapa kalau kain batik itu harus lebih longgar? Biasanya kalau bikin baju lengan panjang itu 2 meter pun cukup. Kalau ini 2,5 meter atau 2,20 meter minimal tuh. 20. Kalau orangnya besar ya jangan segitu. Benrak gawe mumet tukang jahit. Kapan nggih bola? Siap. Ya. Setelah kita tandai ke situ ya teman-teman. Ini pas ujung akhirnya teman-teman. Ujung akhirnya itu berarti kita lipatannya itu bukan di situ. Itu ujung akhirnya lipatannya ada di sini. Kayak gitu. Kenapa? Karena ini untuk isian lubang kancing segini. Ini nanti kan dilipat begini. Nah, ini ketemunya sini. Nah, ketemunya di antara sepinya hati. Anjay. Ini yang akrilik balu bikin penyemangat hidup loh teman-teman. Jadi rajin berkarya. Oke, siap. Gini, jadi nggak langsung di sini teman-teman, karena tekuannya nanti di sini ya. Tekuannya di situ berarti ini di sini. Pas tengahnya kita ambil tengahnya sini lah ya. Berarti ini di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini ketemunya begini teman-teman. Wah, nah seperti itu teman-teman. Ini yang bikin banyak penjahit bingung. Pas dibuka ke sini kok nggak ketemu? Ya enggak. Kan nanti ini numpangnya ini nanti kan bukan begini, nggak ketemu. Ini numpangnya kan ke sini, set. Nah, begitu. Oke. Paham lah ya teman-teman. Kalau nggak paham ya berangkat aja ke sini bawa gula kopi. Nanti kita berdoa bareng-bareng. Allah. Nah, kok lebih mas? Iya lah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Namanya kita menyatukan lulu. Cengku teman-teman, beda dia. Kayak gini kita potong aja seperti biasa.
Nah itu kok atas ada jenolnya itu untuk apa bang? Atas ini untuk pegangan nanti kalau pas lagi muter ke sini ya. Jadi kalian kalau makan es krim pakai sundukan apa enggak ya, nak pakai sundukan. Nah ini ibarat sunduknya. Sunduk itu apa? Sunduk itu pegangan itu, sunduk. Ketika saya ngajar apa? Anak SD mengajarkan keindahan alam, dicoret-coret doang. Apa ini? Rumah terbakar. Oh iya. Indah menurut dia. Oke, baik. Lanjut. The next berikutnya. Nah, ngelantur ngomongnya boleh ya, ben orang ngantuk. Nasi kebakar. Warnanya kuning, bukan. Anak warnanya hitam. Kok hitam ini nanyanya busuk? Ya wis meneng beda. Sesuk cerita karo aku. Aku mek ngomong tomat tak bantu wira kena. Yura iso. Warnanya kuning lho Lena. Enggak, mesti tahu iki. Sik wong iso ngomong basa Jawa. Enggak, nanas itu hitam. Kok bisa hitam? Kalau kuning itu matang kan enggak kuning, enggak matang, busuk nanasnya. Wait, kan. Kemarin katanya nanasnya enggak bu, kalau tangkap tinggi ngotot. Mas Javin kalau gambar nanas itu warnanya kuning, bukan hitam. Daunnya hijau, enggak bu. Daunnya kuning, nanasnya hitam karena nanasnya busuk. Arep brek. Aku emang gue, ngapunten lho bencana. Enggak apa-apa bu, malah anu apa dek ini ku Imajinasinya. berimajinasi loh. Sesuknya kan gambar gunungnya di warna abang kan dek. Lah kok sabang? Rumputnya gunungnya wireng, rumputnya abang. Lah kok sabang? Kebakaran. Aku koyo. Karep mau brek. Diceritani nang guyu beneran. Anu bu, wawi wonten maling. Apa? Mas Javin gambar gunung kok gunung hitam. Terus apa rumputnya warnanya merah. Nggih mboten kula seneni sak niku, kula pun ngertos. Lah terus apa Bunda? Katanya ini apa gunungnya kebakaran. Ambil di tangan dulu ya teman-teman ya. Soalnya tangannya nanti enggak cukup nih. Belakang nanti bisa disetting itu naik geser ke atas. Nah, kalau tangan nampak dari depan, jadi tangan kita asumsikan dulu. Oke, nah tuh jumpa di tangan tuh jumpa di badan belakang nantinya teman-teman. Empat puluh panjang tangannya 62 teman-teman, dikurangi 5 cm untuk kopelnya atau untuk manset. Nah di sini tetapkan 263. Nah, kalau lengkuan itu biasanya saya langsung kayak gitu aja teman-teman. Tapi untuk teman-teman tadi kan saya pakai ini. Nah pakai ini. Teman-teman yang baru mau belajar pakai apa namanya itu, pakai penggaris.
Gambar pot bunga. Pot bunga terbuat dari apa? Tanah liat? Bukan. Dari ember pecah. Jadi kita harus sesuaikan untuk kerung lengannya 54. Jadi dibagi 2, 54, 60, 27. Nah, 27 kan teman-teman. Tuh, segitu. Kayak gitu caranya teman-teman. Lebar lengan atasnya saya biasanya lebihkan, itu lebar lengan atasnya 39. Nah ini sampai 46. Gini teman-teman, kita bisa ambil tengahnya, mana sini tengahnya. Nah ini tengahnya kan, ini untuk belahan manset ya teman-teman, gitu. Nah sini yang depan dicok sedikit. Saya jarang pakai teman-teman, jarang pakai garis dulu. Depan ini ya ilmu udah terbiasa. Seperti ini, kita masukkan sedikit. Kayak gitu teman-teman, kita buang, buang, kita buka yang belakangnya kayak gitu ya. Oke, next kita ambil untuk badan belakang, badan depan, badan belakang. Nah ini untuk badan belakang. Badan belakang tuh manuknya juga jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kayak gitu. Ambil 2. Nah kayak gini. Ambil 2. Tuh tak pause. Oke lanjut. Nah nih ini yang teman-teman selalu bingung ya. Nah seperti ini teman-teman. Kenapa kalau jahitan itu kok atasnya ini ada sambungan? Nah ini, efek sampingnya itu ini makanya atasnya ada sambungan ini. Gitu teman-teman ya. Karena memang nggak bisa harus kayak gini. Bagi pemula biasanya yang bingung ya kayak gitu. Oke teman-teman, pas ini teman-teman, kita pelintir sini sedikit ya teman-teman ya, teman-teman.
Kita pelintir sini dikit, jangan lupa manuknya tetap, burungnya tetap menghadap ke atas ya teman-teman. Gitu teman-teman ya. Dan ini disambung sama itu teman-teman, ini badan belakangnya. Ingat, selalu manuknya menghadap ke atas, burungnya menghadap ke atas. Jangan salah, burungnya menghadap ke bawah. Nanti jelungkir. Kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya kita cari pasnya lah teman-teman. Nah, segitu teman-teman. Ujungnya gitu. Tancuk. Apa sini double dua ya? Sini double dua. Ini kuncrit ceritanya teman-teman ya, kuncrit ya. Buang kuncritnya dulu teman-teman. Oke. Ya, setelah begini, kalau enggak kita akurkan lagi dulu. Ini harus sama-sama badan luarnya ya. Oke, badan luar, badan luar. Wah, ini nek sempit iki kayak ngene ya, teman-teman. Nah, kita goyangkan lagi ini. Yuk. Nah, jadi ini enggak penting tadi masuk mau enggak
nggak penting full situ itu. Nah ini segini, ini segitu. Nah yang penting ininya masuk ke atas ya, yang ini yang penting ini masuk ke atas. Biasanya saya naikkan yang sini 6 udah, tadi udah pas ya, yang sini 7. Nah gini sih. Nah, oke, sini tetap gas track. Oke, kita mundurkan satu jalur karena ini mundur, ini jaga ikut mundur. Ini sini sama, ini ikut mundur satu. Langsung kita gaskan teman-teman ya. Yes, ini saya masuk 3 2 kayak gitu. Teman-teman, teman-teman olah sendiri aja nanti untuk putaran ya. Nah, saya kerjain aja. Jadi nanti begini, plak-plak, nah begitu. Oke, are you ready? Ready. Iya. Badan depan, badan belakang sama tangan sudah selesai. Ini masih cukup nggak buat tempel belakang? Kalau cukup kita untuk tempel belakang, tapi nggak cukup, jadi kita untuk manset tangan sama kerah aja. Nah, coba kita pasang situ, masih cukup nggak badan belakang tadi. Nah ini, ini lebar banget teman-teman, jadi udah cukup ya teman. Jadi nggak usah dipaksakan. Jadi ini kita jahit biasa, nanti kita setik balik belakang. Ini nanti kalau sisa kayaknya bisa untuk manset sininya. Nah, berikutnya setelah ini kita ambil apa namanya? Manset boleh, manset kita ambil manset. Kalau di situ 22 berarti untuk lipatan tumpukan 3 cm sebanyak 25.
Kalau teman-teman ragu di angka 25 boleh di angka 27. Jadi lebar. 26 lah teman-teman. Kalau teman-teman ragu di angka 25, teman-teman bisa pasang di angka 26. Jadi itu udah oversize banget ya. 26. Nah, ini teman-teman. Untuk di kemeja itu untuk di batik itu bulatannya ini manis ya, nggak ada aturannya sebenarnya, tapi teman-teman kadang-kadang ada yang ngawur, yang nggak kayak gini, yang nggak dibuletin kayak gini, tapi dipotong langsung yang anu itu kemeja kasual. Kalau untuk anu biasa seharusnya seperti ini seharusnya, tapi namanya fashion itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fashion itu bebas, yang penting indah gitu. Bebas. Kalau nggak indah ya contohnya tangannya panjang sebelah itu nggak ada dalam aturan, ada itu, tapi harus indah gitu. Nah, gini ya. Ini untuk manset lengannya bisa 1 lubang kancing, nanti kancingnya 2. Yes, 1, terus satunya lagi apa ini kerah. Ternyata habis anu kita apanya untuk kerahnya kita ambil dulu di tas ini aja. Taplek kok. Kerah kok. Bukan potongan. Keras. Iya. Sing 6 cm, Mbak sini. Nah, ini ya teman-teman. Wah, kotor teman-teman. Ya, 6 cm Mbak sini. Ini ada yang 6 cm, ada yang minta 6 cm juga ada ya teman-teman. Untuk mansetnya atas. Tapi saya jarang, kayak kurang seni gitu kalau 6 cm. Saya selalu ambil di angka 54 teman-teman, 27. Why? Kenapa saya ambil di angka 54? Ya, di angka 54. karena di situ apa namanya? Karena di situ letaknya pas. Leher itu kok 54. Kita ambilnya itu 40 50 kadang 50 teman-teman. 50 itu enggak sampai. Jadi 50 itu kan 25. Kadang 48 saya ambil teman-teman. 48. Enggak sampai 1 meter 48. Jadi kalau kita beli meteran ini udah di ini kan ambil 1 meter. Yes, segini. Ambil 1 meter 48 ya, karena ini 48
48 tuh sudah 24. 48. Jadi perhitungannya itu bukan karena ini, nanti kalau kurang sedikit itu nggak jadi bahan. Nah, setelah di header ujung sebelah sini juga kita ambil di angka 48 pas. Setelah itu boleh dipotong. Kita kembalikan lagi di tempatnya yang sisanya. Untuk melipatnya ini gulungannya harus tetek ya, tetek hati. Supaya nggak lari-lari ya kita tekuk. Mana yang kira-kira nggak lari kita steker gimana. Ini maksud saya yang di ujung sini nih nggak boleh gelendung karena mengurangi ukuran. Oke teman-teman, this is makin ini teman-teman bisa langsung bikin kalau sudah seperti ini ya. Saya sih selalu menyarankan pakai kapur biasa, soalnya dia harus lebih kecil. Kan kalau panjangnya ini 45, itu cuman 22,5 tuh segitu ya teman-teman, 22,5. Kalau teman-teman tambahin setengah senti sudah nggak apa-apa, 23 nanti digunting lagi situ. Itu namanya basis. Nah, kalau dilebihkan panjang sedikit lagi sayang. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Ini selanya teman perhatikan aja sampai kayak gitu. Oke. Jadi nah gitu. Kira ya begitu lah Pak. Ini fungsinya untuk merapatkan. Jadi enggak
nggak lari-lari pas digunting gitu. Nah, contohnya ini ada hati juga kan. Banyak peralatannya ya, kayak gitu. Nah, nama itu guys, itu lumayan banyak peralatan. Ini pun yang nggak kita ambil miring ya, kadang-kadang untuk rapihan gitu kan, untuk jahitan yang custom. Ini kan cuma untuk seragam-seragam biasa, harganya 100.000 satu bajunya. Kadang ada yang custom itu yang miring, ada puringnya, yang harganya satu baju itu sampai 250. Itu kita pakai ini miring, posisi kain kerasnya serong. Jadi teman-teman sesuaikan aja, logikanya seperti itu. Nah, logikanya kayak gitu teman-teman. Terus, nah ini kan lentung gini. Klek. Oke. Ya begitu dari kami yang bisa kami persembahkan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami cara kerjanya. Intinya jangan terlalu pinter gitu aja, kita santai aja, nggak usah jelimet pakai rumus-rumus yang nggak penting, nggak ada gunanya. Ya orang dulu nggak bisa menghitung tapi bisa menjahit. Oke.